Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dari kelompok 4B, golongan B, ingin eh, menjelaskan cara konfigurasi mengenai tugas minggu 15 ya. Jadi tugasnya itu membuat topologi jaringan terdapat kantor A dan kantor B. Lantai 1 ada manajemen dan HRD. Sedangkan lantai 2 ada bagian kreatif. Terus yang kantor B itu ada eh, bagian produksi dan bagian produksi juga untuk lantai 2-nya. Lalu kantor membutuhkan konfigurasi seperti ini. Terdapat komponen 3 komputer dan 1 printer dan juga seterusnya. Untuk skenarionya itu seperti ini. Jadi untuk menghubungkan eh, antar router antar AS menggunakan BGP, protokol BGP. Terus untuk di jaringan lokal antara lantai 1 dan lantai 2 itu menggunakan OSPF. Dan juga sama yang yang gedung B. Untuk jaringan lokalnya alamat IP-nya menggunakan DHCP ya. Menggunakan DHCP. Terus di gedung A yang lantai 1 ini terdapat 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi VLAN 10 itu untuk marketing dan VLAN 20 untuk HRD. Sisanya yang lain hanya eh, tidak perlu VLAN ya. Untuk menyebarkan alamat IP-nya menggunakan DHCP ya. Jadi seperti itu. Langsung ke konfigurasinya. Nah, ini saya sudah buat ya. Dan ada tugas pertama yaitu buat alamat jaringan IP 192.168.10 dan kantor B jaringannya 20. Jadi karena kantor A itu eh, terdapat 2 LAN dan juga ada VLAN-nya ya. Jadi perlu pembagian alamat. Dan untuk penghubungnya tidak perlu pakai subnet block. Jadi hanya 50, 40 dan 100. Jadi yang kita bagi alamat jaringannya itu cukup di antar LAN saja. Kita jangan ke router dulu ya. Kita ke switch. Eh, untuk switchnya kita beri VLAN 10 dan 20 untuk marketing dan HRD. Caranya itu kita beri ke port berapa yang ingin kita beri VLAN ya. Pertama-tama kita buat nama terlebih dahulu. Eh, Nah, lalu kita berikan VLAN ya.
kita deklarasikan untuk port berapa itu VLAN marketing, dan port VLAN 20 itu port untuk port range berapa saja ya maksudnya. Nah, ini untuk port 10 kita kasih ke marketing ya. Selanjutnya untuk ke HRD. Nah, untuk ke HRD kita beri port 20 ya. Jadi fast internet 2 sampai 5. Karena fast internet satunya di marketing ya. Selanjutnya kita konfigurasi buat manajemen. Karena manajemen tidak perlu VLAN, jadi cukup tidak usah dikonfigurasi lagi. Selanjutnya lanjut ke router. Oh, sebelumnya kita terang terlebih dahulu untuk fast internet 24 untuk supaya kita melakukan routing antar antar VLAN yang berbeda dengan cara router on stick ya. Nah, jadi port 24 ini yang mengarah ke router kita terang. Jadi kalau kita lihat sudah ada keterangan bahwasannya, nah, VLAN 10 marketing fast internet 1 dan HRD VLAN 20 fast internet 2 sampai 5. Selanjutnya kita lakukan router on stick pada router ini ya, router A. Sebelumnya kita beri VLAN terlebih dahulu untuk fast internet 0. Kenapa ini IP 10.33? Karena kita lakukan pembagian jaringan ya. Jadi ini dengan prefix 28, maka untuk subnet blok 1 itu network 0 dan ini 17, dan ini ini 16. Terus yang ini untuk yang manajemen itu network 33. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lakukan encapsulation supaya VLAN ini dapat terhubung ya. Nah, ini sudah saya konfigurasi. Jadi untuk VLAN 10 itu gateway-nya 1 ya. Lalu untuk VLAN 20 itu gateway-nya 17. Terus yang ini gateway-nya 3. Kita sudah config tadi ya, mana? Nah ini kita pakai 33 karena networknya ini 32. Seperti itu. Selanjutnya kita berikan DHCP ya, supaya IP-nya otomatis terbagi. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu. Nah, ini terdapat 3 DHCP ya. Jadi untuk network VLAN 10 ini, lalu untuk DHCP marketing ya, lalu HRD jaringan 16,
network 16, terus untuk manajemen 32 ya yang sini. Oke, jadi semua harus disetting ke DHCP supaya dapat terbaca ya. Jadi setiap perangkat terbaca setiap perangkat terbaca dan mendapat alamat IP otomatis ya. Ini. Jadi seharusnya kita sudah lakukan routing, bisa semua paket dapat terkirim. Nah, oh iya lupa untuk akses pointnya ini kita beri SSID marketing. Dan untuk perangkat wirelessnya saya menggunakan laptop. Jadi kita pasang uh, wireless portnya. Nah, kita kasih SSID yang tadi ya, marketing. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba tes routing. Yap, berhasil. Itu sudah berhasil ya. Selanjutnya kita konfigurasi untuk yang kreatif ini. Oke, untuk yang kreatif, yang lantai 2, eh, kita kan ini sudah kebagi beberapa subnet block ya. Ini 0, ini jaringan 0, ini 16, ini 32. Jadi yang sini 4 4 48 ya. Jadi pada fase Ethernet 0 itu kita kasih untuk gateway-nya 49 ya berarti. Lalu kita kasih DHCP ya supaya dapat menyebarkan IP secara otomatis. Nah, ini IP DHCP pool kreatif network 48. Default root-nya sorry ini salah ya. Harusnya networknya bener, cuman default rootnya ini 49 tipe ya. Nah, lalu harusnya ya akses pointnya kita jangan lupa kasih SSID. Oke, jadi ini harusnya dapat DHCP semua ya. Oke, udah bisa. Oke, tidak perlu saya setting semua ya karena durasi. Selanjutnya kita lakukan routing.
Oh ya, untuk yang sebelah sini juga ya. Sebelumnya kita setting, kita atur semua portnya dah. Nah, ini sudah diganti. Selanjutnya belum dinyalakan ya. Selanjutnya di router B. Selanjutnya kita konfigurasi juga ya untuk lantai 2. Kita beri DHCP semua supaya kita lakukan pembagian jaringan juga. Karena kan di gedung 2 itu network 20 ya. Terus untuk di subnetting juga sama, mungkin saya beri subnet block 28 ya. Prefix 28, cuman hanya 2 subnet block ya, 0 sama 17. Ini gateway dari ini untuk router B ya. Kita langsung lakukan DHCP saja mungkin. Oke, ini sudah. Kita berikan akses point ya. Ini untuk produksi. Produksi 1. Karena ini di lantai 1 ya. Oke, kita ke DHCP. Apakah udah sedapat? Sudah ya. Ini juga sudah dapat harusnya. Selanjutnya yang ini sama ya. Kita beri DHCP juga. Karena ini network 16, berarti gateway-nya 17 ya. Lalu kita DHCP sama seperti sebelumnya.
Oke, sudah dapat ya. Lalu kita setting juga untuk routing antar itunya, antar jaringannya. Karena ini kalau yang gedung A 50 jadi yang gedung B itu menggunakan 40 ya. Dengan prefix 3/30 ya. Nanti 252. Sorry, ini gateway-nya ya. Jadi gateway-nya ini untuk berarti 1 ya, bener. Yang ini serial 42. Ini belum diaktifin. Oke, udah terhubung. Oh, sekarang yang antar AS ya. Antar AS serial 3. Untuk yang AS itu menggunakan 10 100 100 0 ya. Ini untuk gedung A 1 sama prefix 30, sorry. Serial. Untuk yang gedung 2 network alamat 2 ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan ini VLAN sudah ya. Tadi router on stick sudah tadi. Memberikan DHCP sudah. Configure access point sudah. Routing antara router 1 dan router 2 di kantor A. Seperti ini masih 1 AS ya. Mudah saja untuk ngerouting. Jadi antara routing sini untuk ke sini. Dan juga sebaliknya ya. Root. Ini berarti mau ke jaringan ini. Ini tuh jaringannya 48 ya.
Jadi 168.10.48. 240. Terus next hopnya kita lewat eh, network jarak terdekat ya. Jadi di sini. Kalau ini 50.50.50.1, ini harusnya 50.50.2. Jadi begini. Oke. Terus untuk yang sini ke sini kita ingin ke network mana saja. Kan di sini ada 3 network ya, marketing, terus manajemen dan HRD. Jadi yang pertama 0, network 0 atau subnet block pertama ya. Next home-nya ini 1 ya, karena ini 2, ini 1. Lalu untuk network yang kedua itu 16. Terus yang ketiga ada 32. Oke, udah. Kita tes ya. Oke, berhasil ya. Tuh successful. Itu juga sebaliknya sudah bisa. Coba dari manajemen. Oke, sukses semua. Selanjutnya hapus konfigurasi routing statis. Lalu konfigurasi routing dinamis di kantor menggunakan protokol RIP routing ya. Oke, kita hapus. Karena ini cuma 1, untuk menghapusnya itu cukup berikan no pada akhir ya. No IP root. Begitu juga yang ini. Oke, ini harusnya gagal ya karena udah dicopot. Nah, gagal. Ini kita lakukan RIP routing. RIP routing ini cukup mudah ya. Gimana? Ini kita cukup kasih tahu network utamanya saja. Jadi tidak perlu per bloknya ya. Karena RIP sudah canggih. Jadi otomatis kebaca semua jaringan meskipun sudah dibagi ya. Jadi seperti itu. Kita di sini juga. Nah, seperti ini. Ini harusnya sudah bisa mengirim paket. Loh, kok gagal ya? Oh iya, mungkin harus pakai router RIP version 2 ya.
Oh iya, harus pakai yang version 2 ya, router RIP-nya. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita brief routing sudah, konfigurasi routing dinamis dalam satu. Sekarang pakai EIGRP ya. Kita hapus dulu. Router kita hapus dulu ya, router RIP-nya. Oke, udah terhapus. Dia untuk routing EIGRP itu perintahnya router EIGRP. Terus networknya ya. Ini harusnya sama, cukup satu network keseluruhan ya, bukan blok-blok subnet pembagian jaringan. Oke, kita tes apakah bisa. Oke, gagal. Ini kenapa ya? Mungkin perlu oke, ternyata kita salah. Jadi kita harus memberikan itu ya, wheel chart. Oh, ini salah ini. Jadi wheel chartnya itu kebalikannya ya. Jadi kalau 28, prefix 28 berarti akhirannya itu 15. Lalu untuk yang antar jaringan itu 50-50.0 itu wheel chartnya akhirnya 3 ya.
ini 48. Untuk antar jaringannya 3. Mudah-mudahan bisa. Oke, berhasil ya. Sukses. Sukses. Untuk marketing. Oke, sukses semua ya. Jadi yang EGRP sudah. Selanjutnya konfigurasi dinamis OSPF. Hapus routing yang tadi ya. Sama, untuk menghapusnya itu no root. Oh ya, untuk konfigurasi ini sama saja seperti ini ya. Jadi networknya kalau routing yang dinamis itu cukup networknya. Terus untuk RIP routing itu jumlah network keseluruhan. Jadi kurang lebih sama ya. Karena durasi mungkin tidak saya terapin. Oke, ini sudah dihapus ya. Gagal. Selanjutnya kita konfigurasi OSPF. 1. Oke, ini sama seperti EGRP ya, protokol EGRP. Cuman kita tambahkan area 0 di akhirannya. Oke, ini sudah harusnya. Apakah sudah bisa? Oke, aman ya. Sudah bisa mengrouting dengan OSPF. Coba kita terapin di sini sudah ya. Oke, ini sudah ya. Oke, sekarang yang OSPF ya. OSPF yang di ini di lantai 2 gedung B.
kita tes. Oke, sukses ya. Oke, sukses. Lalu SPO sudah, kita koneksikan kantor A dan kantor B menggunakan BGP. Jadi antar AS ya. Kita perintahnya itu router BGP. Lalu kita pakai AS berapa untuk di router A? Router A di gedung 1 dan gedung 2 kan ya. Jadi kita pakai BGP 1 untuk di gedung 1. Terus ini neighbor, jadi tetangga dari si fase Ethernet serial 10 100 101 ini berarti seberangnya itu 2 ya. Jadi neighbornya 2. Ini alamat apa tetangganya. Remote AS 2. Terus tentukan network mana saja yang mau di routing ke sana. Kita kasih tahu network di LAN sini, di LAN gedung 1 ini ada apa aja, kita terapin seperti itu. Dan juga di sini sebaliknya, kalau di sini BGP 1 berarti di sini BGP 2. Terus neckboardnya karena di seberang itu 1 ya, jadi 1. Nah, ini sudah. Dan remote AS-nya 1 untuk tetangga awal ya, untuk tetangga yang di gedung 1. Oke, ini sudah ya. Nah, ini ada perintah neckbor 1 up, berarti sudah terhubung. Kita coba tes. Oke, terhubung ya. Nah, tapi masalahnya ini ke sini harusnya gagal karena ini masih ngelewatin router lagi. Jadi kita perlu routing statis ya, supaya ini sama ini dapat terhubung, dan ini juga terhubung ke sini, dan ini juga terhubung ke sini. Jadi caranya tuh cukup mudah. Kita routing statis supaya memperkenalkan jaringannya ke semua ini. Nah, seperti ini. Jadi dari router D itu bisa mengakses internet 0, internet 16, subnet block 16, network 10. Ini network 10 semua kan di sini kan. Nah, jadi ini bisa mengakses semua. Begitu juga yang di sini. Kita perlu static root. Oh ya, dan ini next hopnya tadi lewat sini ya. Jadi 41. Dan ini juga sama. Ini 50 ya harusnya. Ini karena di sini kan network 20 ya. Jadi kita tulis 20. Terus ada network apa aja yang sudah dibagi ya. Ada 0 sama 16 ya.
Eh, sorry, kita harus kasih next hopnya aja. Lupa next hopnya belum ditambahin. Seperti ini. Lalu selain 0 juga 16 ya. Oke, ini sudah di static root. Jadi ini harusnya bisa ke seberang AS. Tuh. Ini juga dapat routing di lantai 1. Komplit semua ya. Sukses semua. Oke, jadi kesimpulannya eh itu ya. Kita buat static root, kita buat apa? Statis routing terlebih dahulu. Terus kita coba pakai rip routing untuk di LAN ya, untuk di lokal, di pergedungnya. Terus ganti lagi ke AGRP protokol. Terus yang terakhir pakai OSPF untuk di LAN-nya. Lalu untuk menghubungkan antar jaringan ini pakai BGP. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 4B. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.